Hai hai hai, saya Afifah dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 2023C. Nah, jadi apakah kalian tahu tentang sastrawan yang ada di Indonesia yang memiliki banyak sekali karya-karya yang mereka buat? Nah, jadi saya akan memberitahu beberapa sastrawan yang ada di Indonesia yang memiliki banyak sekali karya-karya yang dia buatnya. Oke, saya akan memberitahu kalian semua tentang 5 sastrawan yang ada di Indonesia. Dan mungkin saya juga baru mengenalnya, atau mungkin Anda belum mengenalnya, jadi saya akan memberitahunya. Sastrawan yang pertama yaitu yang bernama Rahmat Djoko Pradopo. Ia lahir pada tanggal 28 Mei 1939 di Yogyakarta. Ia adalah seorang sastrawan, penyair, dan akademisi. Ia juga dikenal dengan puisi-puisi yang puitis, esai, yang membahas tentang sastra dan budaya di Indonesia. Ia juga aktif dalam dunia pendidikan dan pernah menjabat sebagai rektor di perguruan tinggi di Indonesia. Karya-karyanya yang pertama ada puisi-puisi yang terlupakan dan bunga rampai sastra di Indonesia. Ia berpendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Klaten pada tahun 1955. Sedangkan dia bersekolah di sekolah menengah atas di Yogyakarta pada tahun 1958. Dia juga sarjana di Fakultas Sastra dan Kebudayaan UGM pada tahun 1965. Setelah sarjana, dia mengambil studi sastra yang berada di Rijks Universiteit di Leiden, Netherlands pada tahun 1980 sampai 1981. Setelah ia mengambil studi sastra, ia langsung kuliah kerja di School of Oriental and African Studies di London pada tahun 1981. Ia juga mengambil program doktor atau S3 di Ilmu Sastra UGM pada tahun 1989. Setelah dari riwayat pendidikan dia, beliau juga mendirikan sekaligus mengetuai Yayasan Sastra Yogya atau biasa disebut juga dengan Yasayo. Kalian harus mengetahui beberapa puisi dan esai yang dia buat selama ini itu dimuat di berbagai majalah atau koran yang dibukukan oleh penerbit tersebut. Sajak-sajaknya dimulai dalam antologi bersama dengan manifestnya. Pernah menjadi dosen tidak tetap di IKIP Sanata Dharma pada tahun 1968 sampai 1969. 1 tahun ya guys. Menjadi dosen tidak tetap di IAIN Sunan Kalijaga, Fakultas Sastra UNED Jember tahun 1968 sampai 2003. Wow, sangat hebat ya. Dari 1968 sampai dengan 2003 itu sangat lama. Bisa dihitung itu sampai dengan 40-an. Iya sih, dosen masa jabatannya 40-an lebih ya, atau 50-an baru demis dari dosen. Oke, kita akan membahas tentang sastrawan yang kedua yang mungkin saya baru juga mengenalnya, yaitu tentang Muhammad A'an Mansur. Apakah kalian pernah mendengar nama beliau? Dia seorang sastrawan yang menjadi penyair, penulis, dan pengajar. Lahir pada tanggal 14 Januari 1982 di Bone atau Sulawesi Selatan. Nah, ia dikenal dengan gaya penulisan yang sederhana namun dalam, serta kemampuannya dalam menyentuh perasaan pembaca. Ia juga aktif dalam media sosial dan sering membagikan karya-karyanya secara daring atau secara online. Ia juga mungkin membagikan karya-karyanya di medsos dia sendiri, atau kalian bisa mencarinya mungkin ya, yang akun yang bernama Muhammad A'an Mansur, seorang sastrawan Indonesia. Karya-karyanya yang bernama atau yang terkenal dengan Akan Ada Hari-Hari Yang Kita Inginkan.
Itu adalah judul puisi yang dia buat. Dan satu lagi judul puisinya yaitu Satu Hari Yang Tak Akan Hilang. Wow, sangat menarik ya. Atau kalian sudah pernah membacanya? Aan Mansyur, atau nama asli beliau Martan Mansyur. Ia dikenal sebagai seorang sastrawan, penulis, dan penyair asal Indonesia. Kalian tuh harus bangga sama Indonesia karena memiliki banyak sekali sastrawan yang memiliki karya-karya menarik. Namanya menjadi dikenal luas setelah puisi-puisi dalam film Ada Apa Dengan Cinta. Karya yang telah dia buat selama ini ada 3 macam. Yang pertama ada novel, yang kedua ada cerita pendek, yang ketiga ada puisi. Kalau puisi, judul-judulnya saya belum tahu banyak tentang judul-judul puisi yang dia buat. Mungkin ada beberapa. Yang pertama ada Sajak Dengan Huruf Tak Cukup. Itu dibuat pada tahun 2004. Waktu saya belum lahir. Dan Hujan Rintih-Rintih pada tahun 2005. Nah, itu saya waktu lahir dia membuat puisinya. Mungkin waktu saya lahir kali ya langsung dibuat puisinya gitu. Enggak juga guys. Aku Hendak Pindah Rumah itu dibuat pada tahun 2008. Yang keempat, puisinya Sudahkah Kau Memeluk Dirimu Hari Ini. Nah, itu dibuat pada tahun 2012. Kalau cerita pendek yang dia buat yang berjudul Kukila pada tahun 2012 dia buatnya. Dan yang terakhir novel, 2 judul yang dia buat. Yang pertama ada Perempuan Rumah Kenangan, itu dibuat pada tahun 2007. Lelaki Terakhir Yang Menangis di Bumi, itu dibuatnya pada tahun 2015 ya guys. Jadi Martan Mansyur ini dikenal dengan banyak-banyak karya yang dia buat. Atau menarik, saya baru dengar kalau Martan Mansyur ini dikenal dengan Ada Apa Dengan Cinta. Saya baru tahu. Jadi dia yang buat ya. Oke guys, kalau kalian mau lebih tahunya silakan searching aja di Google ya, atau di buku-buku online lainnya, atau bisa datang ke perpustakaan kalian membaca bukunya. Oke, kita akan membahas sastrawan yang ketiga. Yang ketiga ini sastrawan yang mungkin baru aku kenal dan juga aku baru tahu kalau misalnya ada sastrawan ini, yang bernama Norcha Masardi. Iya, saya baru mengenalnya pada tahun ini dan bulan ini, bulan Oktober 2024. Norcha Masardi lahir di Subang, Jawa Barat pada tanggal 28 Februari 1954. Ia seorang sastrawan, penulis dan editor. Dia editor guys. Norcha dikenal dengan karya-karya prosa dan puisi yang sering mengeksplorasi tema cinta dan kehilangan. Jadi dia sering membuat karya-karya tentang cinta dan kehilangan seseorang. Juga aktif dalam dunia teater. Saya suka teater sih. Dan sering juga berpartisipasi dalam festival sastra. Memang sastra itu menarik guys. Makanya aku kuliah di Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dan karya-karyanya yang meliputi yang pertama tentang cinta dan penantian, serta judulnya Menanti di Ujung Jalan. Wow, sangat menarik ya. Apakah kalian sudah pernah membacanya? Kalau belum, kalian bisa baca di perpustakaan, atau kalian bisa searching saja di internet kalian atau di medsos kalian. Terserah, karena pada zaman ini itu tuh semuanya sudah mudah aksesnya guys. Narendra Masardi, seorang sastrawan dan wartawan yang pernah hidup menjadi gelandangan di pinggir jalan. Ia adalah anak kelima dari 11 bersaudara. Ia ini senang membantu ibunya berjualan pisang dan singkong goreng. Setamat dari bangku SMP, ia tertarik dengan teater dan drama. Dia tuh kan kayak pengen tenar gitu ya, pengen populer lah dalam bahasa kita sehari-hari. Ia tuh
sering menghabiskan waktunya atau sering menghabiskan uangnya untuk menonton drama-drama karya Rendra. Jadi misalnya nih, dia habis bekerja, uang hasil bekerja dia ini bukan ditabungnya, tapi dibelinya tiket untuk menonton film-film atau menonton drama lah, atau teater yang kita sering dengar itu teater tentang karya Rendra. Jadi saking cintanya dia sama drama, dia tuh selalu menonton sastra kayak drama atau teaternya gitu. Sastrawan yang keempat yang ingin saya share ke kalian yaitu yang bernama Oka Rusmini. Oka Rusmini lahir pada tanggal 11 Mei 1967 di Jakarta. Dia adalah seorang penulis, penyair, dan sastrawan yang dikenal dengan menuliskan sastra-sastra di Bali dan menuliskan isu-isu perempuan. Sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Citanjung, Jakarta. Nah, setelah ia menginjak SMA atau sekolah menengah atas, ia pindah ke Bali untuk menyelesaikan kuliahnya di Fakultas Sastra Universitas Udayana. Nah, saat ini Oka Rusmini tinggal di Denpasar, Bali. Bagi yang membuat karyanya, yang pertama ada Doa Bali Tercipta, Sangat Cinta, Australian National University atau Universitas di Australia. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Ketua Southeast Asian Studies Center di universitas yang sama, yaitu di Australia. Nah, lulusan senior dan ia merupakan lulusan senior dan Ketua Program Indonesia di Universitas Australia, dan ia juga sebagai dosen program pasca sarjana di Universitas Kristen Setia Jakarta. Saat ini Ariel menjabat sebagai Harvard Professor untuk Studi Indonesia di Universitas Monash Australia sejak